Baik, ibu-ibu masih semangat untuk mendengarkan pembelajaran kita? Masih, Bu. Oke, baik ibu-ibu. Sekarang harap tenang, jangan ribut ya ibu-ibu. Mendengarkan penjelasan saya ya. Iya, Bu. Ya. Baik, Getun adalah anak yang istimewa. Kenapa dikatakan istimewa ibu-ibu? Itu karena Getun berbeda dari yang lain. Getun biasanya memiliki keahlian atau kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh orang-orang normal ya. Jadi orang Getun itu juga membutuhkan pelayanan yang khusus dan juga pelayanan yang istimewa ya. Maksud dari perlakuan khusus dan istimewa ini ibu-ibu bukan suatu perlakuan yang berlebihan, melainkan suatu perlakuan yang tepat dan bijaksana ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, tadi kita sudah mendengarkan cerita ya ibu-ibu, sudah mendengarkan cerita tentang anak-anak Getun ya ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu, dari cerita anak-anak Getun ibu-ibu, kita bisa mengambil hikmah atau pesan ya, yaitu bahwa memiliki keterbelakangan fisik tidak menjadikan alasan untuk kita berhenti berkarya atau untuk melangsungkan kehidupan kita ya ibu-ibu. Walaupun kita itu memiliki kekurangan fisik, tapi kita tetap melangsungkan kehidupan kita ya. Baik ibu-ibu, yang termasuk dalam anak-anak istimewa itu adalah yang pertama, coba kita lihat di sini semuanya ibu-ibu. Ya, jadi yang pertama kita lihat apa ini? Tunanetra. Ya, ini adalah tunanetra ya. Jadi tunanetra itu adalah mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan, atau dengan kata lain ibu-ibu apa itu? Tunanetra itu Buta itu. ya, buta ya. Jadi ada dua klasifikasi tunanetra ibu-ibu. Yang pertama itu adalah didasarkan pada waktu terjadinya ketunanetraan ibu-ibu. Yang kedua klasifikasi anak tunanetra berdasarkan kemampuan daya penglihatan. Ya. Yang pertama yang kita bahas berdasarkan pada waktu terjadinya ketunanetraan ya. Yang pertama itu tunanetra sebelum atau sejak lahir, yaitu mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman untuk melihat. Itu adalah tunanetra sejak lahir. Yang kedua adalah tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil ya, yaitu mereka memiliki kesan-kesan pengalaman visual tetapi belum kuat atau mudah terlupakan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, tunanetra pada usia sekolah atau pada usia remaja. Misalnya dari SD dia bisa melihat, tetapi pada saat dia SMP dia sudah tidak bisa melihat lagi, tetapi dia masih pernah mengalami untuk melihat. Oke. Terus yang berikut adalah tunanetra pada usia dewasa. Usia dewasa itu usia 20 tahun ya, 20 tahun ke atas ya ibu-ibu. Jadi umumnya mereka dengan segala sadar mampu melakukan latihan-latihan penyesuaian diri. Oke, yang berikut ibu-ibu, tunanetra dalam usia lanjut. Ibu-ibu tahu tidak usia lanjut itu apa? Lansia apa itu? Oh, Lansia. iya, itu adalah lansia. Jadi sebagian besar mereka itu sudah mengikuti latihan-latihan penyesuaian diri. Maksudnya SD, SMP itu mereka bisa melihat. Tapi saat sudah tua atau sudah jompo, mereka sudah tidak bisa melihat lagi. Yang terakhir itu adalah tunanetra akibat bawaan. Ya, oke. Yang berikut kita bahas klasifikasi anak tunanetra berdasarkan kemampuan penglihatannya ya. Yang pertama, tunanetra ringan, yaitu mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan, akan tetapi mereka masih dapat mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan ya ibu-ibu. Yang berikut,
tunanetra setengah berat, yaitu mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan, hanya dengan menggunakan kaca pembesar mampu mengikuti pendidikan atau membaca tulisan. Misalnya ini untuk yang sudah agak mama-mama ya, atau sudah bapak-bapak. Kadang mereka menggunakan kacamata untuk mereka bisa melihat dengan apa? Dengan jelas, ya. Ya. Yang berikut adalah tunanetra berat. Itu mereka yang sama sekali sudah tidak bisa melihat. Yang mereka lakukan hanya memakai tongkat ya, memakai tongkat untuk membantu dia bisa berjalan ya. Oke, ibu-ibu. Yang kedua, kita lihat sama-sama ini apa ibu-ibu? Tunarungu ya. Jadi tunarungu itu adalah mereka yang memiliki masalah dalam pendengaran, sehingga mereka itu tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna atau bahkan tidak mendengar sama sekali ya ibu-ibu. Jadi ya tuli. Jadi ibu-ibu ada tiga klasifikasi ketunarunguan. Yang pertama ibu-ibu berdasarkan terjadinya ketunarunguan. Yang kedua berdasarkan tempat kerusakannya. Dan yang ketiga berdasarkan taraf penguasaan bahasa. Ya, yang pertama berdasarkan sifat terjadinya. Ya. Ketunarunguan bawaan artinya ketika anak lahir ya. Ketika anak lahir, anak sudah mengalami kerusakan atau mengalami indera pendengar dan sudah tidak bisa berfungsi lagi. Itu yang dikatakan ketunarunguan bawaan ya. Bawaan pas setelah lahir dia langsung tidak mendengarkan ya, telinganya sudah tidak berfungsi ya ibu-ibu ya. Yang berikut ketunarunguan setelah lahir, artinya terjadinya tunarungu setelah anak lahir diakibatkan oleh kecelakaan atau suatu penyakit ya ibu-ibu. Contohnya misalnya anak-anak usia balita ya ibu-ibu, itu sering terjadi. Misalnya dia itu panas tinggi, karena terlalu panas tinggi atau sering pilek ya ibu-ibu, jadi pendengar itu juga bisa mengganggu indera pendengarnya ya ibu-ibu ya. Yang berikut berdasarkan tempat kerusakannya. Yang pertama itu adalah kerusakan di bagian telinga, bagian luar dan bagian tengah ya. Yang berikut kerusakan pada telinga bagian dalam sehingga tidak dapat mendengar bunyi atau suara ya. Yang ketiga ibu-ibu berdasarkan taraf penguasaan bahasa ya. Yang pertama itu ada tuli prabahasa, yang kedua itu ada tuli purna bahasa. Oke, itu tentang tunarungu ya ibu-ibu. Sekarang kita lihat yang ketiga ibu-ibu. Ini ada apa ini ibu-ibu? Ibu-ibu, halo, masih semangat? Masih. Ya, kita lihat yang ketiga ini apa ibu-ibu? Bicara. Ya. Jadi ibu-ibu, tunabicara ini adalah mereka yang memiliki gangguan berbicara. Artinya apa itu dengan kata lain itu? Hah? Tidak bisa Bisu. Ya. Bisu ya ibu-ibu. Ya. Jadi yang berikut Grahita. Oke. Yang berikut tunadaksa. Jadi tunadaksa ini ibu-ibu yang memiliki kecacatan fisik. Yang berikut ini ibu-ibu tunalaras ya. Jadi tunalaras ini adalah mereka yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi. Jadi yang ketujuh, anak-anak berkesulitan belajar ya. Kalau yang ini biasanya keberhasilannya paling rendah dibandingkan dengan teman lain. Yang berikut lambat belajar. Yang kesembilan apa ibu-ibu? Lihat ini. Mengalami spektrum autisme. Autisme ya ibu-ibu. Jadi ini adalah anak-anak mempunyai gangguan perkembangan pada anak yang berat atau yang kompleks. Terus yang ini memiliki gangguan motorik ini ibu-ibu. Jadi ini anak-anak itu tidak bisa menggerakkan sebagian tubuhnya ya. Yang ini. Oke, yang ini menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya. Ya, yang ke-12 ini memiliki
kelainan lainnya, misalnya diseklesia ya anak ya ibu-ibu, yaitu anak yang kalau membaca itu dari belakang ke depan, bukan dari depan ke belakang. Yang terakhir ini adalah tunaganda ya ibu-ibu. Tunaganda yaitu yang memiliki dua kelainan. Ya, oke. Sudah dengar semua penjelasan tentang anak istimewa ibu-ibu? Sudah. Oke, baik ibu-ibu. Anak istimewa rentan mendapatkan kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan. Ya, contohnya ibu-ibu, ada banyak anak getun yang tidak memiliki kedua kaki, kedua tangan, terus tidak bisa omong dan tidak bisa melihat ya. Ibu-ibu juga pasti sering melihat dan mendengar bahwa mereka itu sering disembunyikan oleh keluarga karena malu ya, malu memiliki anak yang getun. Terus mereka juga sering dianggap sebagai aib bagi keluarga, dan bahkan ada anak getun yang bahkan tidak disekolahkan. Nah, karena hal-hal ini ibu-ibu, makanya anak-anak getun atau anak-anak istimewa itu perlu mendapatkan perlindungan. Ya, oke. Baik ibu-ibu, saya minta ibu-ibu untuk mengemukakan cara pencegahan terhadap anak istimewa. Namun sebelumnya kita istirahat dulu 5 menit ya ibu-ibu. Oke, silakan ibu-ibu kerja itu ya ibu-ibu. Siap Bu. Oke, ya silakan kerja ibu.